Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Apriani, NIM 2105040179. Di sini saya akan menjawab tentang soal UTS, yaitu materi tentang hukum kekayaan intelektual dengan dosen pengampu Ibu Marnia Rani SHMH. Baiklah, di sini saya akan membacakan yang soal pertama, yaitu Sistem perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah. Nah, saya akan membahas apa itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu penciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan dari perundang-undangan. Nah, dalam sistem perlindungan dalam hukum kekayaan intelektual ini, khususnya hak cipta meliputi yaitu perlindungan tentang subjek perlindungan, objek perlindungan, dan yang pengecualian atau pembatasan setelah pendaftaran, jangka waktu perlindungan, dan perbuatan pihak lain serta tindakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain. Nah, apa aja ya subjek perlindungan dalam Undang-Undang Hukum Cipta ini? Dalam pasal pertama, yaitu pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Nah, apa sih ciptaan itu? Nah, ciptaan sendiri adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh inspirasi kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Nah, selain itu apa aja selain pencipta dan penciptaan, yaitu pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara syah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Nah, selain itu ada juga loh objek perlindungannya. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra. Perincian secara lengkap tentang objek hak cipta ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, berupa yaitu hasil seni dan musik dan lainnya. Perlindungan sebagaimana dimaksud terhadap perlindungan yang terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pengadaan ciptaan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang soal yang kedua, yaitu Sistem perlindungan hak merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah. Nah, yang paling utama yaitu saya akan menjelaskan tentang merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, atau susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Nah, selanjutnya, apa itu hak atas indikasi geografis? Hak itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi atau kualitas dan karakteristiknya yang menjadi dasar diberikan perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang tentang merek, indikasi geografis merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu selain perlindungan hak atau logo, dalam pasal 3 hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut daftar. Nah, dalam melindungi hak atau merek itu yang terutama adalah pendaftaran yang terlebih dahulu ya. Selanjutnya itu soal nomor 3. Melly Goeslaw sebagai pencipta lagu menjual hak ekonomi lagunya kepada produser rekaman secara tanpa batas atau jual putus. Berapa jangka waktu pengalihan hak ekonomi pencipta lagu kepada produser program sehingga hak itu kembali lagi kepada Melly Goeslaw selaku pencipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, jika suatu
untuk mengembalikan pencipta lagu tersebut kembali ke orang penciptanya seperti Melly Goeslaw ini, nah itu akan setelah 25 tahun pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sudah dijelaskan pada pasal 18 ciptaan buku dan atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun. Nah, jadi pengembalian hak cipta ini akan kembali kepada Melly Goeslaw setelah terjadinya 25 tahun kontrak kerja. Baiklah, sekian jawaban saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.